Di tengah dunia yang kian kacau, ketika keadilan lenyap dan kemungkaran merajalela, umat manusia menanti seseorang yang telah dijanjikan yang akan mengisi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia pernah dipenuhi kezaliman. Dialah Al-Mahdi, seorang pemimpin akhir zaman. Benarkah ia akan datang? Siapakah sebenarnya Imam Mahdi? Dan bagaimana kisah yang dipercaya oleh jutaan umat muslim tentang sosok misterius ini? Menurut hadis yang diriwayatkan dalam berbagai kitab seperti Sunan Abu Daud, Tirmuzi, dan Ibnu Majah, Imam Mahdi adalah seorang keturunan Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, sama seperti Nabi, dan ciri-cirinya disebutkan jelas. Wajah bersinar, dahinya lebar, hidungnya mancung. Namun, ia bukan Nabi. Ia adalah seorang pemimpin adil yang akan datang di akhir zaman. Kaum Sunni meyakini Imam Mahdi sebagai manusia biasa yang akan lahir menjelang kiamat. Sementara itu, Syiah 12 imam percaya bahwa Mahdi adalah Muhammad Al-Mahdi, putra dari Imam ke-11 Hasan Al-Askari, yang diyakini telah lahir tahun 869 Masehi dan goib hingga hari ini, menunggu waktu untuk kembali. Hadis menyebutkan bahwa Mahdi akan muncul di masa ketika umat manusia dilanda kekacauan, perang, bencana, dan kezaliman besar. Dunia saat itu penuh dengan fitnah. Perang saudara terjadi di banyak negeri Islam. Pemimpin-pemimpin zalim berkuasa. Kemiskinan dan kelaparan menjadi hal biasa. Agama dipinggirkan dan masjid-masjid hanya ramai secara fisik tapi tidak menghidupkan hati. Dalam kekosongan itu, Imam Mahdi akan dibaiat secara paksa oleh sekelompok orang di dekat Ka'bah, di antara Rukun Yamani dan Makam Ibrahim. Ia awalnya menolak. Ia adalah sosok yang tawaduh, tidak ingin mencari kekuasaan. Tapi ketika umat memaksanya, ia terima, demi menyelamatkan agama yang nyaris hancur. Setelah diangkat menjadi pemimpin, Mahdi akan memimpin umat Islam dalam serangkaian peperangan besar. Dalam salah satu riwayat disebutkan, akan terjadi Malhamah Kubro, perang besar antara kaum muslimin dan pasukan dari barat, yang oleh sebagian ditafsirkan sebagai Romawi modern. Perang ini akan sangat dahsyat, memakan banyak korban dan terjadi di kawasan Syam, yang kini meliputi Suriah, Lebanon, dan sekitarnya. Dalam fase ini, Mahdi akan membawa panji-panji keadilan. Ia akan memimpin pasukan berani yang mencintai mati seperti musuh-musuhnya mencintai dunia. Kaum muslimin akan memenangkan banyak pertempuran. Banyak wilayah akan kembali di bawah keadilan Islam. Puncak perjuangan Mahdi adalah ketika muncul musuh paling besar umat manusia, Dajjal, Al-Masih palsu yang menyesatkan umat dengan mukjizat palsunya, mengaku sebagai Tuhan dan menguasai dunia dalam 40 hari yang luar biasa berat. Namun, Imam Mahdi tidak sendirian. Ketika umat Islam sedang melaksanakan sholat subuh di Baitul Maqdis, Nabi Isa akan turun dari langit di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Ia akan maju ke depan, namun Imam Mahdi menolaknya dan berkata, "Engkaulah imam kami." Tapi Isa menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu yang menjadi imam." Lalu Isa sholat di belakang Mahdi, menegaskan bahwa ia bukan nabi baru, tapi mengikuti syariat Muhammad. Isa kemudian membunuh Dajjal di gerbang Lot dekat Tel Aviv modern, dan dunia kembali damai. Setelah kekalahan Dajjal, dunia akan memasuki masa keemasan. Seluruh bumi akan dipenuhi keadilan dan kemakmuran. Tidak ada lagi riba, tidak ada lagi kezaliman. Harta berlimpah ruah hingga tidak ada yang mau menerima sedekah. Serigala dan domba hidup berdampingan. Mahdi akan memimpin selama 7 hingga 9 tahun. Ada yang mengatakan sampai 19 tahun. Pada masa ini, agama Islam akan berjaya. Semua manusia hidup dalam cahaya iman dan keadilan. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, Mahdi akan wafat sebagai manusia biasa. Dunia perlahan kembali kepada fitnah. Kemakmuran menurun, orang-orang mulai melupakan masa-masa keemasan.
Tidak disebutkan secara rinci bagaimana ia wafat, tapi setelah wafatnya Mahdi, Nabi Isa akan melanjutkan kepemimpinan, hingga masanya pun selesai. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis tentang Mahdi lemah atau bahkan tidak sahih. Ada yang menuduh bahwa kisah Mahdi adalah rekaan politik masa lampau. Tapi banyak pula ulama besar seperti Al-Suyuti, Ibnu Hajar, dan As-Suyuti yang menyatakan hadis Mahdi mutawatir secara makna dan tak bisa diabaikan. Konflik politik, fitnah akhir zaman, bahkan kemunculan tokoh-tokoh palsu yang mengaku Mahdi, semua menjadi bagian dari narasi panjang ini. Menanti Mahdi bukan berarti berdiam. Kita tidak tahu kapan ia datang. Tapi tugas kita adalah memperbaiki diri, menegakkan keadilan, memperjuangkan agama, dan bersatu dalam ukhuwah. Mahdi akan datang pada umat yang siap menerima kepemimpinan ilahi, bukan umat yang saling benci, saling menuduh, dan sibuk dengan urusan dunia. Imam Mahdi, sosok yang dijanjikan, harapan di ujung zaman. Mungkinkah kita melihatnya dalam hidup ini, ataukah ia akan datang jauh setelah kita tiada? Hanya Allah yang tahu. Namun satu hal pasti, ia akan datang ketika umat ini sudah hampir kehilangan harap. Dan saat itulah cahaya keadilan kembali menyinari bumi.